يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. Yang kita muliakan bersama Allah yarham Abuya di Kubah beserta seluruh keluarga besar, yang kita hormati bersama Bapak Bupati Aceh Singkil yang telah berhadir bersama dengan kita, yang kita muliakan bersama para abu-abu muda pimpinan pondok pesantren yang ikut bersama dengan Abuya pada malam yang berbahagia ini, para wali-wali Nanggro MPTTI se-Aceh yang turut berhadir pada malam ini, seterusnya kepada para anggota DPRK Aceh Singkil yang berhadir pada malam ini, Bapak Camat Kecamatan Singkil, anggota DPRK dari Aceh Selatan yang juga berhadir pada malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, serta dengan haul yang ke-9 dari Allah yarham Abuya Syekh Haji Zamzam Hisham beserta para pendiri pondok pesantren di Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Rauf Singkil. Untuk memberkahi acara kita pada malam ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, dan nanti juga dilanjutkan dengan sholawat Nabi yang disampaikan oleh Ustadz Nasrul Rahman Pohang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صدق الله العظيم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kepada hadirin dan hadirat dipersilakan untuk duduk kembali. Hal ini disampaikan oleh Abu Muda Irsyadul Fikri. Kepada Abu Muda kami persilakan. Alhamdulillah, alhamdulillahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusiz zakiyah, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, yang kita kasihi, yang kita muliakan, dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, murabbina wa mursyiduna Abuya selaku ayahanda rohani kita bersama, juga sebagai pendiri dan penggagas Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf se-Asia Tenggara, bersama dengan Inyak dan Umi, juga seluruh anak cucu beliau yang berhadir
pada kesempatan yang berbahagia ini yang dirahmati Allah, yang kita muliakan bersama juga, yang kita cintai, yang kita kasihi. Allah yarham Ni Abu di Kubah beserta seluruh keluarga besar sebagai perintis dan pendiri Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Singkil. Semoga Abuya dan Allahu yarham selalu mendapatkan limpahan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Bapak DPRK yang berhadir baik dari Aceh Singkil juga dari Aceh Selatan, para wali-wali Nanggro dan gubernur-gubernur MPTT yang telah berhadir bersama kita. Juga hadir bersama kita pada malam ini Wali Nanggro Solok, yaitu Teguh Samuel, bersama dengan rombongan, ada yang dari Binjai, ada yang dari Persatuan Masyarakat Minang Pariaman di Binjai. Juga kepada seluruh guru-guru kami, para abu-abu muda, baik yang ikut serta dengan rombongan Abuya maupun dengan guru-guru kami, pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang berada di Aceh Singkil yang dirahmati Allah. Teristimewa kepada orang-orang tua kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, ibu haji, ibu hajah dan bapak haji, serta seluruh hadirin dan hadirat yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu persatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan izinnya, dengan kasih sayangnya, pada malam ini kita telah dapat duduk bersama bertatap-tatapan muka, terutama dengan guru kita tercinta, yaitu Abuya, yang telah rela melangkahkan kaki beliau, menyempatkan waktu beliau untuk menjenguk dan melihat kita di sini. Kita doakan bersama kepada Allah, semoga Abuya bersama seluruh keluarga dan seluruh rombongan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan segala cita-cita dan hajatnya, serta sekembalinya dari sini dengan selamat sentosa. Amin amin ya rabbal alamin. Abuya, Bapak Bupati, orang-orang tua kami, para undangan kami yang dirahmati Allah. Tidak banyak kami ingin berbicara di sini, namun ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama sekali, ungkapan ribuan terima kasih kami kepada panitia khususnya yang telah bekerja, yang telah membantu sehingga terlaksananya acara kita pada malam ini. Juga kepada para donatur dan dermawan kami, para ustaz dan ustazah, para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Singkil. Atas nama pribadi, atas nama keluarga daripada Allah yarham Abuya, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Dan kami tidak dapat membalasi jasa tuan-tuan. Kami hanya berharap kepada Allah agar apa yang tuan-tuan lakukan ini bernilai ibadah dan amalan jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permohonan maaf kami kepada Abuya terutama beserta dengan rombongan. Mungkin dalam mulai sejak penyambutan kami sampai pelayanan kami hingga detik ini, ada yang tidak berkenan dengan Abuya, dengan rombongan dan para guru-guru kami abu muda. Maka dengan jari yang 10, kepala yang 1, kami mohon diberikan kemaafan. Juga kepada orang-orang tua kami yang tidak mungkin tadi tertegur sapa, atau penempatan yang tidak layak kami tempatkan,
ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi itu tidak menghilangkan rasa khidmat dan khusyuk kita pada malam ini. Mudah-mudahan insyaallah orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita berhadir di pondok yang sangat kita cintai ini, yaitu ingin memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus peringatan haul Allah yarham Abuya Syekh Haji Zamzam Syam yang ke-9. Ini semua kita lakukan yaitu untuk menyegarkan kembali ingatan kita, terutama sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita memang tidak sama sekali pernah bertemu dan berjumpa dengan beliau. Tapi dengan adanya peringatan-peringatan maulid ini untuk menambah kecintaan kita dan rasa rindu kita ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dengan peringatan haul untuk menyegarkan ingatan kita kembali bagaimana perjuangan Allahu yarham Abuya yang sejak tahun 1964 berada di Aceh Singkil. Sejak beliau mendirikan Hasaniyah di Desa Pasar sampai beliau mendirikan pondok pesantren di Desa Kilangan ini. Mungkin di antara kita lebih banyak yang tahu bagaimana perjuangan dan jerih payah beliau untuk memperjuangkan agama Allah ini. Jadi inilah setiap tahun kita laksanakan peringatan maulid dan haul untuk dapat menjadikan dua sosok ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah yarham Abuya, di bawah bimbingan ayahanda rohani kita. Semoga kita menjadi umat dan murid yang berbakti kepada mereka. Amin. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aceh Singkil yang dalam hal ini langsung disampaikan oleh Bapak Bupati Aceh Singkil. Kepada Bapak Bupati kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji beserta syukur tentu dengan tahan dirinya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya kita pada malam yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat bersama-sama berhadir di pesantren Darul Hasanah Kabupaten Aceh Singkil ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus memperingati haul Abuya kita yang ke-9, Pak Ustadz ya. Selawat serta salam telah sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak lupa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan Abuya kita bersama ibu yang turut mendampingi beliau dan juga bersama rombongan dari PAUH. Tentunya kita mengucapkan semuanya selamat datang Buya kami, tiba kembali dari Aceh Singkil insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Singkil dan juga kalau tidak salah dengar ada anggota Dewan dari Aceh Selatan. Tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada Saibul Bait kami dari Aceh Selatan. Selamat tiba di Aceh Singkil juga dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati para asisten staf ahli bupati, para kepala SKPK yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pimpinan-pimpinan pondok pesantren, para abuya, para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah, Abuya Muda Istadul Fikri bersama Ustadz dan Ustazah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya menjadi sebuah penghargaan yang sangat besar kepada kami pemerintah Kabupaten Singkil, yang dimana bahwasanya Abuya kita ini yang sudah cukup sepuh, sudah cukup tua, tetapi beliau masih semangat dalam mengajarkan ajaran syariat Islam di Kabupaten Singkil ini. Dengan tetap semangatnya ini tentunya seperti apa yang disampaikan oleh qori kita tadi, bahwasanya Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh dari segala contoh manusia yang terbaik di dunia, yang tidak ada tandingannya. Jika itu baik dan tidak ada tandingannya, maka kita berlomba-lomba untuk mengikutinya, mencari ridhonya, mencari amalannya, sehingga kita jalankan sesuai dengan kewajiban kita. Hal ini tentunya juga yang diajarkan oleh para abuya kita, baik abuya kita yang datang dari Pauh yang sangat jauh bersama Umi dan rombongan, dan juga yang diajarkan oleh yang mulia yang sudah mendahului kita, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah. Kenapa saya sampaikan? Tentunya manusia hidup hanya sementara. Yang diharapkan adalah ajarannya, ilmunya, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat inilah mari sama-sama kita amalkan, kita ikuti dan kita jalankan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jalanan abuya kita hampir setiap malam di berbagai daerah, mulai dari Banda Aceh, Melabuh. Baru-baru ini kami melakukan dakwah di Aceh Barat. Di sana ada namanya dengan GAPI, Gabungan Pedagang Ikan Aceh Barat. Ada namanya yaitu Persatuan Bengkel-Bengkel, dengan membuat nama atau balai dengan balai radiator. Macam-macam keunikan persatuan untuk mengajak umat mau berzikir, mau mengikuti dakwah-dakwah pengajian tauhid tasawuf. Telah banyak kami melihat manfaat, faedah daripada ajaran ini yang diperoleh oleh umat Islam di Aceh dan umumnya di Indonesia, Nusantara. Bahkan juga dalam waktu dekat ini kegiatan besar akan dilakukan di Melabuh yang digagas oleh Bapak Bupati Aceh Barat. Beliau menghibahkan sebuah gedung yang megah di halaman Masjid Agung Aceh Barat untuk balai pengajian tauhid tasawuf dan Ratib Serube. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan dipersetuju, diundang seluruh wali-wali Nangro jamaah MPTTI seluruh Aceh. Beliau mengatakan akan membuat acara yang besar, dan juga kegiatan-kegiatan seperti ini juga nantinya akan diadakan di Gaya Luwes, yang diminta oleh Bupati dan Wakil Bupati Gaya Luwes untuk diadakan mubahasah. Insya Allah nanti akan diadakan yaitu di Pendopo, Wakil Bupati, dan di lapangan Pancasila yang ada di Gaya Luwes. Dan juga setelah selang beberapa hari, Abuya juga akan ke Banda Meriah dan juga akan ke Banda Aceh, dan juga dalam waktu dekat nanti akan diundang ke Padang, ke Sumatera Barat. Ada beberapa titik yaitu di Solo, ada di Batu Sangkar,
ada di Kota Padang, ada di Payakumbuh, dan juga di Provinsi Jambi. Kehadiran MPTTI, ajaran tasawuf kesufian sangat diminati. Bahkan mereka menunggu-menunggu kedatangan ayah rohani kita. Dan juga di Gorontalo, oleh Bupati Gorontalo di Sulawesi juga menginginkan kesempatan kehadiran, mudah-mudahan Abuya sehat. Apakah sebelum puasa nanti atau setelah puasa, kegiatan mubahasah se-Indonesia juga akan diingini oleh pemerintah Provinsi Batam, Kepulauan Riau. 2 hari yang lalu saya mendapatkan telepon daripada kawan pengurus MPTTI di Batam bahwa Bapak Gubernur menginginkan kegiatan ajaran tauhid tasawuf ini diadakan se-Indonesia, yaitu di Kota Batam nanti insya Allah. Mudah-mudahan kegiatan demi kegiatan yang akan dilaksanakan itu dapat diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, perjuangan ini terus-menerus dilakukan di mana-mana. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bukanlah untuk mencari nama, bukanlah untuk mencari pengaruh, kemuliaan, kekayaan, tidak. Tapi semata-mata adalah untuk keselamatan iman umat, agar kita terlepas daripada kesyirikan, terlepas daripada kezaliman, kemaksiatan, kejahilan, agar kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini juga yang merupakan cita-cita daripada penggagas ajaran tasawuf dan kesufian ini. Telah banyak umat memberikan, menghibahkan tanah. Kalau saya tidak sanggup lagi menghitungnya titik-titiknya. Subhanallah, kita sangat bersyukur kepada Allah. Ada yang memberikan kebun seperti Walinangro Rimo, diberikan kebun sawit 10 hektar untuk perjuangan tauhid tasawuf. Diberikan tanah di mana-mana, bukan hanya di Aceh, di Gayo, di Banda Meriah, di Kota Cane, di Banda Aceh, di Melabuh, di Aceh Jaya, dan di tempat-tempat yang lain, bahkan di luar Aceh, di Batam, di Padang, di Manado, di Gorontalo, bahkan sampai ke Malaysia. Itu ada yang menghibahkan tanah kepada MPTTI, kepada Abuya, untuk dibangun sebuah posko besar sebagai perkembangan tauhid tasawuf tingkat ASEAN, yang alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah berjalan. Ada yang memberikan pesantren, ada yang menghibahkan masjid, ada yang memberikan ruko, rumah, seperti Walinangro di Nagan Raya, mantan ketua KPA, mantan Panglima GAM, baru bergabung beberapa bulan, mungkin belum sampai 2 bulan, tapi beliau sudah memberikan rumah. Kalau menurut kami sangat mewah, sangat luas. Di belakang rumah ada kebun sawit, juga dihibahkan untuk perjuangan, dekat dengan bandara di Nagan Raya. Begitu kecintaan, kasih sayang umat kepada ajaran ini. Kalaulah ajaran ini salah, apa mau orang menghibahkan wakaf dan tanah pada perjuangan ini, Ibu? Ini menandakan kebenaran ajaran yang dibawa oleh ayah rohani kita, sehingga manfaat faedah tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibayar. Ketenangan yang diperoleh, keimanan, mudah-mudahan Abuya panjang umur, amin. Terus diberikan kesehatan, agar kita semua dapat terbimbing dan istiqomah di dalam mengikuti ajaran ini. Mungkin sekian.
Marilah sama-sama kita mendengarkan tulisan Abuya yang berjudul penyampaian dari Abdul Karim Al-Jili. Makalah-makalah seperti ini ibu-ibu setiap hari dikeluarkan, setiap hari ditulis oleh Abuya. Sudah ribuan, alhamdulillah, telah dicetak beberapa buku yang telah disahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang telah diberikan komentar-komentar oleh ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama tasawuf kesufian yang ada di Indonesia ini, seperti Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Zain Zarnuji, dan ulama-ulama lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Penyampaian dari Abdul Karim Al-Jili. Yang pertama, Allah Rabbun Muhammad Abdun fi syariat. Allahu Dzatun Muhammad sifatun fi tariqat. Allahu Ruhun Muhammadun jasadun fil hakikat. Allah Muhammad fil ma'rifat. Penyampaian ini adalah merupakan ajaran tasawuf atau ajaran tarekat kesufian yang didasarkan kepada ihsan sebagai rukun agama, yaitu dalam segi pengamalan untuk kita dapat wusul bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah membiasakan agar kita patuh, menjunjung tinggi perintah dan larangan, dan hati kita hudur di hadapan Allah, tersangkut seluruh kehidupan kita, baik zahir maupun batin, dengan keberadaan Allah. Allah meliputi wujudnya pada sekalian yang maujud, termasuk diri kita. Maka akan lahirlah perbuatan, sifat, dan zat Allah di dalam batin kita. Jangan ada seperti yang didakwakan bahwa pada ma'rifat Allah telah berubah hakikatnya menjadi Muhammad. Ini merupakan satu kebodohan, tidak memahami ajaran tarekat kesufian. Bila mana ada ajaran seperti ini yang tersebut di atas, maka kita menjadi muslim dan mukmin yang baik. Tidak ada kefasikan dan kesyirikan di dalam batin kita, sehingga kita dapat melakukan ibadah dengan menjaga batas-batas serta ikhlas semata-mata karena Allah, berakhlak yang mulia, hidup berkasih sayang, merendahkan sayap, tahan disakiti, dan selalu memberikan kesenangan atau kebaikan pada orang lain. Tidak melihat kesalahan orang, akan tetapi melihat kepada keuzurannya, dan senantiasa melihat keaiban nafsu dan bahaya-bahayanya nafsu di dalam batin kita. Maka akan diturunkanlah sakinah, ketenangan di dalam kehidupan, serta kita dihormati, dicintai oleh umat di mana kita berada. Ajaran tasawuf dan kesufian ini kurang dipedulikan oleh ulama di Aceh, oleh ulama-ulama kita, baik di pesantren dan perguruan tinggi. Maka majelis ini mengangkat ajaran tasawuf kesufian ini untuk kembali umat Islam dapat beriman kamil dan melakukan amal saleh di mana mereka berada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Abu yang menyampaikan sebagaimana disampaikan oleh seorang kutubuddin Abdul Karim Al-Jili, seorang sufi yang agung yang kita sangat muliakan beliau, yang telah menuliskan satu kata-kata, yaitu Allah Rabbun Muhammad Abdun fi syariat. Yang kedua, Allah Zat, Muhammad sifat di dalam tarekat. Allah Ruh, Muhammad jasad di dalam hakikat.
dan Allah Muhammad di dalam makrifat. Mohon juga lah Bu, entah bisa dijelaskan kepada kami ini supaya bertambah juga paham yang ada di dada kami ini. Demikian saja, lebih dan kurang Abuya saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan pesantren baik di Singkel ataupun di luar Singkel yang saya muliakan, dan yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kepada saya diminta untuk menanyakan apa yang sebenarnya tidak ada yang bersangkut. Bagi saya tidak ada yang tersangkut dalam pelajaran tauhid tasawuf. Tapi karena telah diperintahkan oleh Abuya, maka saya tanyakan. Ya, yaitu mengapa saya agak terlambat mengembangkan tarikat. Sebenarnya tarikat di Singkel ini sudah sejak semula, tapi barangkali jalannya yang agak lambat. Jadi makanya sekarang oleh kawan-kawan menginginkan supaya didirikan surau, maka barulah seolah-olah baru bergerak. Namun itu tidak bisa dimungkiri karena sesuai dengan kemauan masyarakat juga. Jadi yang kami tanyakan Abu, ya kalau waktu muda dulu, pertama waktu kami sama-sama di Darussalam, ya kurang perhatian terhadap kepada ilmu tarikat. Kami itu asik dengan ilmu alat, ilmu alat yang dimaksud nahu, saraf, mantik, bayan itu harus mahir, dan usul fikih itu harus mahir. Itu memang kehendak masa itu karena kita di pesantren. Makanya memahami tauhid tasawuf dan secara hakiki tidak kita ketahui. Tapi insya Allah sesudah bergabung dengan Abu, ya walaupun waktu di Darussalam, karena kebetulan saya sebagai sekretaris di Darussalam itu 2 periode. Periode Abu Jama dan periode Abu ini saya sekretaris. Jadi saya selalu mendampingi. Jadi masa itu kami tidak teringat, tidak ada berkemauan bagaimana mempelajari ketauhidan ini harus hakikinya atau yang benar-benar. Maka sesudah akhir-akhir ini bergabung dengan tauhid tasawuf, maka istilahnya kita digerakkan, hati kita digerakkan untuk mengembangkan tauhid tasawuf ini secara hakiki. Maka inilah yang kami tanyakan, bagaimana pengembangan hakikat dari hakiki ketuhanan dalam makalah Ajili tadi, untuk memahami bagaimana Muhammad, ya Allah Muhammad bil ma'rifah, untuk menyatukan itu Allah Muhammad pada makrifat. Inilah barangkali sebagai pertanyaan kami, mudah-mudahan dapat mencerahkan bagi kami dan kepada masyarakat. Akhirul kalam, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk masalah menghilangkan narkoba ini ya, atau kesesatan-kesesatan,
banyak sering saya lakukan, banyak sering saya ini kan, mulai dari ikut pengajian, namun bukan pengajian tasawuf ya, namun selama pengalaman saya inilah ilmu yang baru saya dengar, ilmu yang baru saya ajari. Namun alhamdulillah berkat ilmu inilah saya dapat meninggalkan itu semua. Nah, jadi perlahan demi perlahan saya mencoba-coba menanya apa sih ilmu, apa sih yang diajarkan MPTT ini, apa sih yang diajarkan oleh mereka. Jadi bersama teman-teman saya mencoba-coba lah melihat di YouTube. Jadi di situ ada sedikit pertanyaan dari teman saya yang tidak dapat saya jawab, namun saya dapat pahami. Cuman saya ingin menanyakan kepada Abu, pemikiran kami sering tersesat mengenai masalah MPTT menuhankan Muhammad. Di situ kami sering terjadi pro kontra antara saya dan teman saya gitu. Karena saya yakin ajaran ini tidak begitu gitu. Walaupun memang sih saya paling baru 2 bulan di MPTT ini. Dan yang kedua, saya ingin menanyakan masalah ahlu sunal wahdatul wujud. MPTT sering mengajarkan itu. Saya ingin wahdatul wujud. Mohon pemahamannya untuk kami Abu ya. Karena untuk kami yang awam ini sering tertipu gitu masalah itu. Karena kan sering terjadi seredal penyesatan mengenai ilmu wahdatul wujud itu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa almarhum Abu Yahdi Ansarusam ya telah lama berhubungan ya dengan saya. Beliau pernah tinggal di Labuan Haji di Pau. Saya belajar mengenai syariah, mengenai kitab pada beliau pada masa dulunya, di masa beliau di Pau. Termasuk kami dengan Tengku Abu Salam Aka. Dan kemudian beliau juga sebaliknya dalam untuk memahami tarekat hakikat dan makrifat itu beliau belajar sama saya. Dan beliau sudut di tempat saya dengan saya tidak di Darussalam. Walaupun pada waktu itu ada Abia Dr. Muhammad Wali di Darussalam, tapi beliau baik sangka untuk mendapatkan ilmu ini kepada saya. Makanya dari itu beliau sangat-sangat mengharapkan kedatangan saya di waktu acara-acara yang sebagainya dilupa. Makanya saya senantiasa diundang, juga diperlukan oleh anak-anak dan beliau. Kemudian kita juga hadir pada malam yang berbahagia ini yang begitu semarak, yaitu oleh Bupati kita, mana beliau hadir. Dan Bupati boleh dikatakan juga Bupati Tauhid Tasawuf, Bupati Tauhid. Di mana beliau juga bercita-cita menggagas supaya diadakan seminar tingkat ASEAN di Singapura. Jadi telah merencanakan untuk pembiayaan itu, akan tapi kena kopi kok maka tertunda-tunda ya Pak ya, maka tidak jadi. Ini juga beliau telah pernah hadir dalam seminar tingkat ASEAN di Gorontalo sama Profesor Dr. Nilsson. Dan untuk langkah yang pertama, beliau dengan Mulyadin dan kawan membuat gerbang Gapura Tauhid Tasawuf
dekat band masuk ke sini. Itu satu langkah menandakan beliau setia kepada tasawuf. Dengan adanya itu gerbang Gapura yang Singkil, jadi malam tadi juga oleh wali kota di Suku Salam telah berikrar akan membuat gerbang Gapura di Suku Salam. Ini karena semburu mengikut Singkil, luar biasa. Para hadirin hadirat, apa itu tauhid tasawuf? Pelajaran tauhid tasawuf ataran sufi yang saya angkat ini, saya membagi tauhid ini kepada 3 tingkatan yang tidak ada dilakukan atau kurang dipahami oleh pimpinan pesantren dan juga pimpinan-pimpinan Islam yang ada di pemerintahan. Pertama adalah tauhid akidah atau dikatakan tauhid kalam. Tauhid artinya bersih Allah dari teman. Ini yang dikatakan tauhid. Allah itu tidak berteman dengan seseorang pun juga. Tidak ada teman dengan malaikat, tidak ada berteman dengan siapapun juga, ada dengan kita untuk melakukan apa yang akan dilakukannya. Jadi mengadakan alam semesta, membangkitkan kita, menghidupkan kita, memati dia, Allah itu sendiri bersih dari teman dalam melakukan perbuatan apa yang dilakukannya, dan juga dalam merencanakan apa yang direncanakannya. Dan juga zatnya Allah itu berdiri sendirinya, tidak berdiri dengan lainnya. Yang nafsi dengan makna istiqlal, keberadaan. Jadi untuk mendapatkan tauhid akidah ini, tauhid kalam, kita harus dapat mengetahui sifat-sifat Allah. Sifat Allah bagaimana kita pelajari di pesantren atau di kampung-kampung. Sifat yang wajib pada Allah, sifat yang mustahil pada Allah, dan sifat yang harus ada Allah. Bahwa sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan sifat kita. Sifat kita adalah sifat yang berkekurangan. Sifat Allah sifat sempurna, punya sifat kesempurnaan. Kudrat Allah itu sempurna, bahwasanya ilmu Allah itu sempurna, penglihatan Allah itu sempurna, bahwa dia dapat melihat semut, kaki semut di dalam tempat yang gelap, di dalam batu hitam, di atas batu. Allah itu penglihatannya tidak sama, pendengarannya tidak sama pada kita. Dan Allah itu bagaimana sifat-sifat salbiah yang kita tahu untuk menghilangkan sifat yang tidak layak kepada Allah, seperti sifat kidan. Allah itu dahulu yang tidak berpermulaan, Allah itu kekal, tidak berkesudahan. Allah itu mukhalafah lil hawadits, kesalahan bagi yang baru. Allah itu wahdani, satu pada zatnya, satu pada sifatnya, satu pada perbuatannya. Jadi mengetahui sifat dengan dalil, baik itu dalilnya Al-Quran dan hadis, dalil nakal atau dalil menurut akal, atau dalam istilah burhan. Namanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Laukana fihima alihatun ghairallah apa sadaka." Kalau adalah pada keduanya langit dan bumi ini Tuhan selain Allah, sungguh rusaklah langit dan bumi ini. Tuhan itu satu, wahdani. Jadi ini
dipelajari, baik di pesantren atau di mana-mana. Dikatakan tauhid akidah, tauhid kalam. Dan kita umumnya berakidah ahli sunnah wal jamaah menurut metode yang dibuat oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Tidak berakidah Mu'tazilah, tidak berakidah Jabariyah. Ini yang pertama, ini dasar. Dan kedua ada istilahnya tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf, tauhid bagi orang yang bertasawuf, orang yang bertarekat, orang yang kemauan hatinya selalu hudur di hadapan Allah. Maka itu dikatakan tauhid tasawuf. Dia terlihat di dalam hatinya keberadaan Allah, keberadaan Allah dan sifatnya. Karena Allah itu dekat dengannya, selalu dia terlihat dalam hatinya. Karena hatinya semuanya telah berjalan untuk hudur di hadapan Allah, maka terlihat keberadaan Allah dan sifatnya di dalam hati. Inilah tauhid tasawuf. Yang kemudian yang demikian itu kurang dipelajari, kurang diamalkan, kurang dipelajari. Ada yang mengamalkan sedikit, itu bagi orang-orang yang bertarekat, yang bersuluk, supaya dia dapat hudur di senantiasa ada Allah dalam ingatannya. Maka diadakanlah metode tarekat dan suluk supaya jangan ada dalam hatinya selain Allah. Dan ketiga adalah tauhid sufi, yang dikatakan juga tauhid hawasul khawas. Karena dia itu terus menerus ingatannya kepada Allah, terlihat kebagusan kebaikan Allah, terlihat jalan kehebatan Allah dalam batinnya, sehingga dia lupa kepada dirinya dan alam semesta. Karena asyik dari itu kepada Allah, maka lupa dia kepada dirinya dan alam semesta. Itu dikatakan adalah tauhid sufi. Karena Allah itu telah ihatah meliputi wujudnya kepada sekeliling wujud, termasuk dirinya, hilang yang ada wujud Allah. Jadi itu dikatakan tauhid sufi, tauhid hawasul khawas. Jadi inilah artinya yang kurang dipahami oleh ulama-ulama di Aceh, ulama-ulama pesantren mengenai tauhid sufi. Karena tidak terlihat dari wujudnya, yang ada adalah wujud Allah. Allah yang menyaksikan dirinya dengan dirinya. Jadi makanya orang-orang yang tidak paham ajaran kesyirikan ini menuduh ajaran tauhid tasawuf ini telah menuhankan dirinya, telah menuhankan dirinya. Jadi ini karena dia tidak ada lagi wujudnya, yang ada wujud Allah, hilang. Jadi dianggap bahwa dia telah menuhankan dirinya. Jadi ajaran-ajaran seperti ini itu sangat perlu untuk menghilangkan anania, keakuan, bahwa terlihat ilmu yang kita punya ini adalah ilmu kita, padahal itu pemberian Allah. Pangkat yang kita sandang itu pemberian Allah, bukan punya kita. Sewaktu-waktu dia hilang, karena itu sifatnya fana, hilang. Jadi baik harta, pangkat, kedudukan itu pemberian Allah sementara pada kita, diperpinjamkan untuk sementara, tidak kekal, tidak ada yang kekal. Makanya kita tidak boleh merasa bangga dengan ilmu, dengan pangkat, dengan kedudukan ada pada kita. Karena makhluk ini dia dibatasi dengan kadar yang telah ditentukan. Dia itu ditahan menurut kemampuan yang telah diberikan.
maka itu sama sekali tidak abadi, tidak kekal. Jadi jangan kita terpengaruh dengan yang tidak kekal. Kita teringat, kita berpegang dengan yang kekal, yaitu Allah semata-mata. Dalam kita mengarungi kehidupan, cuma nikmat yang Allah berikan sementara untuk kita dapat bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu. Harta pangkat kita bersyukur, kita pergunakan itu semua untuk dapat kita melakukan mencapai ridha Allah, untuk dapat cinta kepada Allah, untuk dapat kita bermakrifat dekat dengan Allah. Makanya ajaran kesufian dan hakikat inilah dibawa oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili, yaitu ulama sufi besar. Cuma beliau menyampaikan ini dengan istilah-istilah tadi dibacakan, disampaikan. Cuma Abdul Karim Al-Jili penyampaiannya ini kurang dipahami oleh orang-orang ulama syariah. Karena Abdul Karim Al-Jili ini ulama sufi, ulama hakikat. Dia mengatakan Allah Rabbun, Muhammad Abdun pada syariat. Syariat artinya yaitu mengetahui perintah dan larangan dan menjunjung tinggi perintah dan larangan. Syariat itu ilmu dan amal untuk kita dapat melakukan apa yang diperintahkan, menjauhkan apa yang dilarang. Muhammad yang dimaksud itu adalah insan kamil, insan yang sempurna imannya. Kalau kita sebagai insan yang sempurna iman, bahwa kita ini sebagai budak untuk melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Dikatakanlah bahwa Allah Rabbul, Muhammad Abdul Fisyadiah. Muhammad maksudnya insan yang sempurna iman. Tadi yang paling sempurna Muhammad. Jadi juga kita sebagai umat Muhammad, kita harus patuh dalam melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Dan kedua, yaitu Allah dan Muhammad sifat pada tarikat. Allah dan Muhammad sifat pada tarikat. Ini kalau dikatakan tarikat itu pekerjaan hati. Bahwa hati orang yang insan kamil, yang sempurna iman, dia itu dengan Allah itu ibarat zat dan sifat, tidak berpisah-pisah. Jadi hati orang yang sempurna imannya, dia tidak lupa-lupa kepada Allah. Dia tidak berpisah-pisah hatinya, teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kantor ingat Allah, di rumah sedang makan, apapun yang dia lakukan senantiasa teringat Allah. Itu orang yang bertarekat. Ini Tengku Abdul Salam, pimpinan tarekat ini, pimpinan dari dia tak lupa-lupa ingat Allah. Dan ketiga, Allah Ruh, Muhammad jasad. Sebagaimana jasad tubuh kita ini sangat tersangkut dengan roh. Kalau nggak ada roh, jasad itu hilang, hancur, lebur, jadi tanah lagi dia. Tapi karena ada roh, maka dia dapat bergerak seperti ini, dapat dekat lagi itu apanya, dagingnya, tulangnya bertubuh seperti ini. Karena ada roh. Kalau nggak ada roh, sudah jadi mayat bagaimana? Jadi tubuh ini hilang, sangat tersangkut keberadaan jasad kepada roh. Begitu juga insan kami sangat tersangkut keberadaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi senantiasa berhajat kepada Allah. Kemana juga dikatakan la tataharaku darah illa biidznillah. Tidak bergerak satu darah melainkan dengan izin Allah. Jadi artinya itu selalu tersangkut, melihat, memandang perbuatan dan sifat Allah. Dia tidak terlihat lagi perbuatan dan sifatnya, walaupun ada perbuatan dan sifatnya, tapi itu ditinggalkannya, dia malah perbuatan dan sifat Allah.
karena perbuatan dan sifatnya ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan hakikat. Allah Muhammad, apa maknanya? Wujud Allah itu ada pada Muhammad. Itu maksudnya, wujud Allah itu ada pada Muhammad, pada insan kami, pada kita sendiri. Wujud perbuatannya adakah? Wujud perbuatan Allah pada kita? Ada. Wujud sifatnya? Ada. Jadi bentuk rupa kita ini adalah direncanakan sebegitu rupa adalah wujud sifatnya ada pada kita. Wujud zatnya ada. Kalau tidak ada zat Allah, kita tidak ada. Itu maknanya ihatah Allah itu pada sekalian makhluk, pada sekalian alam, pada sekalian yang wujud. Innallaha la kulli syai'in muhit. Allah itu di atas sesuatu, meliputi. Maknanya ada Allah tapi tidak bertempat. Ada Allah tapi tidak berbentuk. Ada Allah tapi tidak banyak. Ada Allah. Pada kita, pada seluruh darah ada Allah. Maknanya ada perbuatannya, ada sifatnya, ada wujud. Ini yang dimaksud Allah Muhammad. Maksudnya ada Allah itu pada Muhammad, pada insan kami. Jadi kita ini dengan Allah ini tidak boleh berpisah-pisah. Kita harus berkumpul dengan Allah. Kalau kita teringat lain, kita berpisah dengan Allah. Teringat diri, berpisah dengan Allah. Untuk menghilangkan ingat kita kepada lain Allah dan lain daripada diri kita, maka itulah dikatakan orang itu adalah orang saleh, orang berjalan kemauannya kepada Allah untuk mendapatkan ma'rifat, cahaya dari Allah pada batinnya. Jadi kalau ada semacam ini pada orang muslim mukmin, berarti dunia ini telah selesai. Dunia ini telah selesai. Mana dunia ini aman, dunia ini kita sejahtera, bahwa kita antara satu dan lain bisa dikasih sayang. Sebagaimana Allah berfirman, "Duribat alaihimul dhillah inama tubibu ila bihabli minallah wa habli minallah." Dijadikan kehinaan di mana kamu berada, kecuali kamu ada hubungan dengan Allah. Artinya selalu taraki hati kita kepada Allah, di samping kita beribadat kepada Allah, kita selalu teringat Allah. Makanya kita dapat berterima kasih atas nikmat-nikmat dan juga berkasih sayang kita sesama hamba Allah dengan akhlak yang bagus, sehingga kita dapat saling melengkapi dan membantu dalam kehidupan di muka bumi ini. Jadi inilah makna wahdatul wujud. Makna wahdatul wujud yang itu adalah ajaran kesucian. Hanya yang wujud itu yang ada Allah. Maknanya yang ada wujud perbuatan, yang ada wujud sifat, ada wujud zat yang berdiri sendirinya, itu Allah. Tidak ada lainnya. Jadi adapun perbuatan kita ini itu adalah sebagai limpahan daripada perbuatan Allah. Sifat kita sebagai limpahan dari sifat Allah, dan juga kita sebagai limpahan, atau dikatakan juga wujud istiqadah. Maka Amr Usyinqili di dalam kitabnya Tanbihul Maji, Amr Usyinqili mengatakan bahwa wujud yang mewujud ini terbagi dua. Wujud istiqlal, wujud berdiri sendirinya, yang binafsi, itu wujud Allah. Wujud istifadah, limpahan, yaitu wujud yang berdiri dengan lainnya. Inilah wujud alam dan wujud kita. Jadi kita tidak boleh berpegang dengan wujud limpahan, kita berpegang dengan wujud istiqlal, wujud yang berdiri sendirinya. Inilah makna dalam Al-Quran dikatakan wa'tasimu billah huwa maulakum. Berpeganglah kamu dengan Allah, Dianya Allah Tuhan kamu. Kita menghilangkan wujud lainnya di dalam batin kita tanpa ragu-ragu, tanpa
supaya kita dapat berpegang dengan Allah. Diri kita juga kita hilangkan dan dalam batin kita, supaya kita dapat berpegang dengan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Amma yakfur bit-taghut, amma yakfur bit-taghut wa yu'min billah, maka distamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang ingkar dengan taghut selain Allah, di dalam batinnya tidak ada selain Allah, beriman dia dengan Allah, maka dianya adalah orang yang berpegang dengan tali yang kokoh yang tidak putus selama-lamanya. Jadi sebagaimana disampaikan tadi oleh Habib Syukri Daud, bahwa karena kita belum terasa dekat mencintai Allah, maka dunia ini yang kita lihat, yang kita cintai, dunia dalam segi hakikat selain Allah itu dunia. Tapi kalau dunia dalam segi syariat itu akhirat, lawan dunia akhirat. Tapi kalau dunia dalam pelajaran hakikat selain Allah itu dunia. Istri, anak, dunia, harta, itu dunia. Jangan ada cinta kita kepada istri kita, kepada anak kita, kepada harta kita, kepada pangkat kita. Cinta itu hanya kepada Allah saja. Mengapa juga kita cinta kepada anak? Karena disuruh Allah kita mencintai anak untuk mendidik. Mengapa kita cinta kepada istri? Karena itu anjuran Allah, supaya kita dapat membina istri ini ke jalan yang benar. Yang cinta yang hakiki adalah cinta kepada Allah. Orang tauhid tasawuf atau tauhid sufi ini, dia boleh berdunia tapi jangan cinta. Boleh jadi bupati tapi tidak boleh mencintai bupati. Boleh, tidak boleh dilarang, boleh. Tapi jangan cinta bupati, dalam hatinya bupati boleh, itu tidak boleh. Dalam hatinya Allah, la ilaha illallah. Sebagaimana bupati kita di atas sini. Masya Allah. Jadi para hadirin hadirat, pertanyaan seperti apa yang disampaikan oleh Yuliardin telah diterangkan. Wahdatul wujud sudah disampaikan, berarti tidak ada wujud itu paham sufi hakikat. Jadi untuk penyampaian atau pertanyaan, sebenarnya bertanya ini ada dua. Kita bertanya untuk orang, kita bertanya untuk diri kita. Maka saya suruh bertanya mereka ini untuk orang, bukan untuk dirinya. Dirinya sudah paham, sudah bahkan dapat mengajarkan lagi. Nah, itu maksudnya bertanya. Jadi inilah makrifat, hakikat dan makrifat. Jadi untuk mendapatkannya bagaimana? Pertama, ajaran tasawuf kesufian ini pertama ilmu. Apa yang pertama? Ilmu. Kita mencari ilmu, menuntut ilmu. Ilmu dalam agama ini tidak banyak ilmu. Cuma 3 ilmu. Ilmu mengenai ketuhanan, akidah, kerasulan, apa yang disampaikannya kita percaya, dan ilmu mengenai perintah dan larangan, baik dari segi ibadah dan juga muamalah, dikatakan fikih. Ilmu mengenai tasawuf, bagaimana kita memperbaiki nafsu supaya kita dapat berakhlak yang mulia. Jadi bagaimana kita zuhud, jangan tersangkut sekali dengan dunia, supaya dapat kita berakhlak yang mulia. Cuma 3 ilmu. Jadi kesalahan kita selama ini untuk menafsirkan penyampaian apakah itu hadis atau ayat, man arada dunia bahwa bil ilmi, siapa yang menafsir dunia maka itu dengan ilmu. Jadi oleh penafsir yang menafsirkan, siapa yang menafsir dunia dia harus tahu ilmu dunia. Wa man arada al akhirah bahwa bil ilmi, siapa yang menafsir akhirat
dia juga dengan ilmu untuk jalan bisa dia bahagia di akhirat. Waman aradahuma bahwa ilmi, siapa yang mendaki keduanya, dia harus tahu ilmu dunia, ilmu akhirat. Padahal tafsir itu tafsir yang salah. Man arada dunia, siapa yang menghendaki dunia, maka dia itu dengan ilmu yang tiga ini. Nah, kalau nafsunya baik, dia amanah, dia patuh kepada hukum, beribadah, dia berakidah, beriman kamil, dia terlihat keberadaan Allah. Untuk dunia, ilmu ini juga. Untuk akhirat, ilmu itu juga. Untuk keduanya, ilmu itu juga. Jadi karena kita telah salah tafsir, anak-anak kita suruh, kalau kamu mendaki dunia, pergi cari ilmu matematik, fisika, ilmu alam, ilmu sumber daya alam. Jadi mengenai dengan keimanan, ya, mengenai dengan akhlak baik, tasawuf, ya, mengenai dengan tahu kita perintah dan larangan, supaya kita jangan berbuat dosa. Ini tidak perlu nih. Cuma kamu itu, padahal itu pokok. Jadi ilmu-ilmu lain itu tambahan di atas pokok ini. Maka oleh karena itu anak-anak kita kurang beriman. Anak-anak kita kurang patuh. Ada narkoba macam anak-anak SMP, SMU, narkoba, sabu-sabu, salat. Ya, lagi dia lakukan, kadang-kadang melawan orang tua, ya kan? Nah, ini kesalahan-kesalahan. Jadi keimanan itu tidak ditanamkan. Keimanan itu baru sempurna kita mengetahui akidah, mengetahui hakikat, mengetahui ma'rifat, supaya keimanan kami ini harus. Makanya saya membuat posko-posko agar bahwa anak-anak yang kita yang tertua supaya dapat paham dan dapat mengamalkan, menetapkan di dalam batin kita mengenai keagamaan ini. Hanya kita harus terasa dekat Allah dan Rasul di dalam batin kita. Jadi ini maksudnya kesalahan-kesalahan selama ini. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi hak kedua setelah kita ada ilmu, kita amalkan ilmu itu. Jangan kita tahu tapi tidak kita amalkan. Bagaimana kita mengamalkan perintah Allah dalam salat? Kita tahu syarat rukun, kita tahu hudur hati, khusyuk dalam salat, kita amalkan. Tasawuf, khusyuk, hudur hati, ikhlas itu tasawuf. Jadi bukan kita tahu rukun-rukun salat aja, rukuk, sujud, rukun yang 13, tapi juga kita tahu atas sekaligus. Supaya kita ikhlas, supaya hudur hati, khusyuk, kita amal. Terlihat dalam batin kita keberadaan Allah. Itu kita amalkan, akidah kita. Dalam akidah kita, gerak diam ini adalah datang dari Allah. Baik gerak diam pada anggota kita dan pada batin kita itu datang dari Allah. Jadi kita amalkan, ketiga itu kita amalkan. Mengenai fikih, mengenai tasawuf, dan mengenai akidah kita amalkan sekaligus. Dan ketiga, setelah kita amalkan, maka kita terlihat kebenaran ilmu itu dalam batin kita. Ayan, kebenaran ilmu itu di dalam batin kita, dikatakan ayan atau dikatakan ha. Cahaya ilmu itu masuk ke dalam batin kita. Cahaya keberadaan Allah itu masuk. Cahaya kebenaran perintah Allah itu masuk ke dalam batin kita. Ha atau ayan, kenyataan ilmu masuk ke dalam batin kita. Sehingga tidak ada teringat yang lain. Yang teringat itulah arahan-arahan atau tuntutan-tuntutan ilmu itu di dalam batin kita. Ayan, atau nyata kebenaran perintah Allah, nyata keberadaan Allah, nyata kebaikan kalau kita mempunyai sifat-sifat nafsu yang baik, nyata. Jadi nyata di dalam batin kita itu dikatakan hakikat. Nyata dalam batin kita
dikatakan hakikat. Mengamalkan dengan baik itu dikatakan tarekat. Nyata dalam batin kita itu dikatakan hakikat. Tidak lainnya, hanya dia. Tidak telah lihat lagi diri kita, hanya Allah dan sifatnya, dan juga perintah-perintah larangannya terlihat dalam batin kita. Tidak ada perintah istri, perintah pulang, tidak ada terlihat, hanya yang terlihat keberadaan Allah dan sifatnya. Maka itu dikatakan makrifat. Dikatakan makrifat. Jadi berjenjang ilmu, amal, hal, dan makrifat. Jadi makrifat ini baru diperoleh setelah kita syuhud, menyaksikan apa yang terlihat dalam batin kita, maka hilang yang lainnya, maka itu dikatakan makrifat. Jadi ajaran-ajaran seperti ini kalau ditanyakan pada tengku-tengku pesantren, tidak tahu dia. Tidak tahu. Ke MPU, tidak tahu dia. Tidak tahu. Sehingga MPU Aceh minta kepada gubernur dihentikan tergesoknya. Jadi karena dia tidak paham, oleh gubernur tidak mau menghentikan. Dia undang saya dan disuruhnya saya untuk mengadakan mubahasah dialog seperti ini. Di mana yang tidak paham, supaya dipertanyakan. Di mana dalilnya, apa kitabnya, dipertanyakan. Apa ayatnya, apa hadisnya, dipertanyakan. Para hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan kita kembalikan lagi ajaran Singkil ini, ajaran Tengku Abdul Rauf As-Singkili. Sekolah kita kembalikan pada ajaran yaitu Hamzah Mansuri. Cuma beda Hamzah Mansuri dengan Abdul Rauf Singkili. Kalau Hamzah Mansuri ini terlalu kental, hakikat banyak dibicarakan dan makrifat. Tapi kalau Abdul Rauf Singkili dimulai dengan tarekat untuk menyeberang kepada hakikatnya, mundur selangkah untuk maju. Tapi kalau nabi terus tujuan saja, itu beda, beda. Para hadirin, bahwa saya juga terharu mengenai Abdul Rauf Singkili dan Hamzah Mansuri. Orang Malaysia lebih tahu dari kita. Orang Malaysia lebih tahu siapa ayahnya, bagaimana sejarahnya dia waktu kecil, kemana dia belajar, di mana kampungnya, apa tarekat yang dia lakukan dan dibawanya. Jadi orang Malaysia itu lebih tahu daripada kita. Kita orang Singkil di kampung kita tidak kenal. Cuma namanya saja ada perguruan tinggi Hamzah Mansuri. Namanya, ajarannya, pengamalannya, bagaimana tujuannya, menjadi apa, nggak tahu. Cuma nama perguruan tinggi Hamzah Mansuri. Ini. Jadi untuk itu kita angkat lagi ajaran ini, karena ajaran kesufian ini, sufi artinya tidak berpisah-pisah dengan Allah. Sufi diambil daripada safa, artinya bersih bercerai dengan Allah, selalu berkumpul dengan Allah. Itu makna sufi, hakikat. Kalau kita terlihat diri kita berpisah dengan Allah, kalau kita terlihat Allah, hilang diri kita dapat berkumpul dengan Allah. Jadi barangkali demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saya juga mengharapkan ya kepada Bapak Bupati dan juga anggota Dewan, Pak Adin Penjabatan, marilah sama-sama kita berjuang untuk mengangkat dan tasawuf dan kesufian ini, supaya meningkat keimanan orang kita sempil dan juga dapat berakhlak yang baik dan bertambah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana ma yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al lisanana rataban bi dhikrika wa qulubana mamlu'an bi ma'rifatika.
وأبداننا حين لينا لطاعتك اللهم اغفر لكل واحد منا ومن آبائنا وأمهاتنا براءة من النار وآمنا من الإيمان وخلاصا من الحساب وجوازا على الصراط ونصيبا بالجنة إنك على كل شيء قدير اللهم أنزل رحمتك والبركة واصلها وعافية وأمنا والسلامة والغنى والحكمة والغنى والمغفرة وعلينا وعلى آله وعلى أهل قريتنا المسلمين والمسلمات وعلى أمرائنا وعلى رعيتنا وعلى أهل بلادنا خاصة بالسنتين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Bapak Ibu yang mulia, dengan usainya doa dan sholawat tadi, maka usai acara kita pada malam ini, kami selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Dan sebelumnya kami menghimbau kepada kita semua, besok pagi ada acara peresmian Gapura Tauhid Tasawuf di dekat Tugu BPD Aceh Singkil. Kepada kita semua diharapkan untuk bersama-sama berhadir kira-kira pukul 8 pagi. Dari kami cukup demikian, sekian dan demikian. Dia ditandu